Nabisco adalah kependekan dari National Biscuit Company, hanya mengambil beberapa huruf pertama dari setiap kata tersebut. Apakah saya benar dengan mengatakan bahwa kebanyakan dari kita menganggap mereka sebagai perusahaan di belakang Oreo? Mereka adalah pencetus merek tersebut pada tahun 1912, dan telah terus memproduksi kue itu selama lebih dari 1 abad. Sekarang memperkenalkan variasi populer selama waktu itu. Seperti Oreo isi ganda di tahun 1970-an, dan sereal Oreo di tahun 1990-an. Tahun demi tahun, kue ini mendapat peringkat sebagai kue terlaris di negara ini. Tetapi hal tentang Nabisco adalah bahwa ini bukan hanya Oreo, saya akan menganggap mereka sebagai perusahaan terbesar dan terpenting sepanjang masa dalam hal kuki dan kerupuk. Dan saya bahkan akan memberi mereka peringkat tinggi dalam hal makanan konsumen secara umum. Mungkin Anda akan terkejut mendengarnya di awal 1900-an. Dan Nabisco adalah merek makanan terbesar. Selain bertanggung jawab atas banyak merek ikonik, mereka kemudian menjadi bagian utama dari beberapa merger dan pembelian, serta spin-off terbesar sepanjang masa. Ini adalah cerita yang luar biasa. Jadi untuk hari ini, saya ingin berbicara tentang bagaimana mereka berhasil dan apa yang membuat mereka begitu signifikan, sambil menyoroti beberapa merek yang lebih terkenal dan banyak di antaranya mungkin tidak Anda kaitkan dengan Nabisco. Perusahaan ini kembali ke abad ke-19. Saya suka mengatakannya seperti itu adalah tahun 1898. Dan sejak awal, sejak saat pertama, mereka sudah mengendalikan industri mereka. Lihat, tepat pada waktu itu dalam sejarah Amerika, tren populer dalam bisnis adalah menggabungkan perusahaan kecil menjadi kepercayaan yang lebih besar, mengarah ke skala ekonomi, dan membantu menghilangkan persaingan. Saya yakin Anda semua tahu tentang monopoli. Tapi di tahun 1890-an adalah saat mereka benar-benar menjadi perhatian. Dan salah satu contoh yang paling terkenal adalah Standard Oil, yang masih beroperasi sangat kuat pada saat itu. Sementara itu, Sherman Antitrust Act dibuat lebih awal pada dekade itu untuk mencoba menahannya. Nah, ternyata Bakers negara melakukan sesuatu yang sangat mirip. Pada dasarnya, di satu sisi, ada seorang pengacara bernama William Moore yang membantu menggabungkan 8 perusahaan besar di 10 negara bagian di timur, untuk membentuk perusahaan biskuit New York. Dan omong-omong, salah satu perusahaan itu dibentuk oleh John Pearson pada tahun 1700-an, yang dikreditkan sebagai penemu kerupuk sehingga Anda tidak bisa lebih mengakar dalam industri dari itu. Dan kemudian di ujung yang lain, ada pengacara lain bernama Adolphus Green yang telah menggabungkan 40 perusahaan di 13 negara bagian, dan menyebutnya sebagai perusahaan biskuit dan manufaktur Amerika. Momen besar terjadi ketika kedua ujung tersebut digabungkan untuk membentuk perusahaan biskuit nasional yang kemudian dikenal sebagai Nabisco, dengan lebih dari 100 toko roti yang sejauh ini merupakan yang terbesar di industri mereka. Memulai daftar produk Nabisco saya percaya bahwa satu-satunya yang masih kita kenal sekarang yang ada sebelum merger adalah Fig Newtons. Mereka diciptakan oleh sebuah perusahaan dari Boston yang bergabung ke dalam perusahaan biskuit New York yang memutuskan untuk menamai mereka Newton setelah kota terdekat. Faktanya, pada 2012, mereka hanya disebut kaleng baru. Mereka menghilangkan bagian arah dari nama mereka untuk lebih mencerminkan variasi rasa mereka. Setelah merger itu, Adolphus Green mengambil alih pengelolaan perusahaan gabungan dan benar-benar memiliki pendekatan yang sangat efektif. Anda akan menekankan pentingnya branding dan pemasaran dan standarisasi produk mereka, semua hal yang terdengar jelas hari ini, tetapi jauh lebih jarang terjadi pada gilirannya. Dan hampir tidak pernah terdengar ketika datang ke kerupuk. Lihat, pada waktu itu, hampir tanpa kecuali, kerupuk dijual dalam tong. Anda tahu, disitulah Anda mendapatkan nama rantai restoran. Toko umum setempat akan mengeluarkan 1 tong kerupuk dan Anda akan membelinya seperti itu, yang bukan cara terbaik, terutama ketika Anda sampai ke dasar laras seperti yang dikatakan orang-orang. Anda biasanya menemukan semuanya pecah dan basah serta berjamur. Jika kebetulan ada masalah tikus atau serangga, di sanalah Anda akan menemukannya. Jadi untuk mengatasi semua masalah itu, Green memperkenalkan soda cracker yang bernama cerdas Anda membutuhkan biskuit. Sayang sekali ini mungkin pertama kalinya Anda mendengar nama itu karena ini adalah masalah besar. Berikut adalah iklan khas untuk Anda yang membutuhkan biskuit dan saya akan menunjukkan beberapa hal di sini. Pertama,
Ia menggunakan versi logo itu yang pada akhirnya akan menjadi logo Nabisco, memberikan produk tersebut merek yang dapat dikenali yang akan mempromosikan keseragaman dan keakraban. Tidak seperti Cracker Barrels itu, tetapi mungkin yang lebih penting, adalah tidak disebutkan Nabisco di dia. Itu bahkan bukan nama perusahaan. Namun dikatakan dalam atau segel yang merupakan cara mereka yang dipatenkan untuk mengemasnya dengan lapisan lilin yang dipromosikan untuk membantu menjaga kerupuk tetap kering. Sebuah konsep yang lebih lanjut ditegakkan oleh jas hujan yang diperingatkan oleh anak laki-laki yang memegang kerupuk. Itulah beberapa pemasaran yang efektif. Dia menghabiskan lebih banyak uang untuk iklan daripada yang diharapkan siapapun dari perusahaan cracker dan juga yakin untuk menjaga harga tetap rendah 5 sen per kotak pada awalnya. Secara keseluruhan, Anda harus mengakui bahwa ia memberikan alternatif yang cukup menarik untuk barel itu dan penjualan mencerminkan mereka menjual ratusan juta paket karena begitu banyak yang bahkan mengatakan bahwa yang Anda butuhkan adalah kata yang paling berharga dalam bahasa Inggris. Jelas selama bertahun-tahun persaingan telah menjadi jauh lebih ketat daripada tong kerupuk dan kemudian Anda membutuhkan merek yang tidak mempertahankan tingkat keberhasilan yang sama. Bahkan, tampaknya telah dihentikan pada tahun 2009. Setelah 111 tahun secara pribadi, saya tidak pernah memiliki kerupuk ini dan mengingat betapa pentingnya itu bagi perusahaan Nabisco dan branding makanan pada umumnya. Saya ingin mengatakan apakah Anda telah membawa kembali sehingga saya bisa mencobanya. Baiklah, saya harus mulai lebih cepat di sini karena ada banyak merek ikonik di rumah masih di tahun 1800-an pada tahun 1902. Mereka memperkenalkan kerupuk hewan Barnum, semua diakhiri dengan S. Lagi-lagi sangat mengandalkan pemasaran dengan mengikatnya ke PT Barnum di hewan-hewan yang akan dia gunakan dalam sirkus meskipun menarik untuk dicatat bahwa sirkus ditutup pada tahun 2017. Dan kerupuk telah resmi bertahan lebih lama, tetapi tahun berikutnya setelah keluhan dari peta, hewan-hewan di dalam kotak dikeluarkan dari mereka kandang, yang menurut saya baik untuk mereka. Mereka terlihat lebih bahagia sekarang, bukan? Kotak-kotak itu juga dikenal memiliki tali kecil di bagian atas yang pada awalnya dimaksudkan untuk digunakan untuk menggantung kotak dari pohon Natal Anda setelah Anda selesai makan kerupuk, tetapi sejak itu digunakan sebagai pegangan yang menyenangkan bagi anak-anak untuk menahannya lagi. Hanya menambah branding. Selanjutnya pada tahun 2012. Seperti yang saya katakan dan Nabisco memperkenalkan Oreo, ada beberapa kontroversi di sana, dan pesaing utama mereka memperkenalkan cookie yang tampak mirip, hanya 4 tahun sebelumnya yang mereka sebut Hydrox. Tapi sekali lagi, saya pikir itu hanya menunjukkan kekuatan Nabisco, meskipun memulai 4 tahun di belakang dengan produk yang sangat mirip di Nabisco memiliki ukuran dan kemampuan branding, untuk membuat kue terlaris Oreo Amerika pada tahun 1917. Ketika Adolphus Green meninggal di perusahaan itu dipikirkan menjadi yang terbesar di dunia yang menjual produk makanan bermerek pada tahun 1928. Bukan dalam kreasi asli, tetapi mereka mengakuisisi perusahaan gandum parut seharga $35 juta. Jelas pembuat sereal populer selain merek Triscuits, yang pada awal 1900-an diklaim sebagai satu-satunya makanan di pasaran yang dibuat menggunakan peralatan yang ditenagai oleh listrik. Mereka terletak di dekat air terjun Niagara. Jadi itu adalah sudut iklan besar mereka dan nama Triscuit itu sendiri dipastikan merupakan kombinasi dari kata biskuit dan electricity. Merek sereal telah dijual tetapi mereka masih membuat biskuit listrik itu. Bisakah Anda percaya itulah singkatan dari Triscuits? Di samping catatan dan pada tahun yang sama mereka membeli sebuah perusahaan Kanada bernama Christie Brown and Company, dinamai pendiri mereka William Christie. Saya hanya menyebutkan satu itu karena sampai hari ini dan produk Nabisco, umumnya bermerek dengan nama Christie di Kanada. Dan dari situlah asalnya kembali ke daftar. Yang pertama yang mungkin tidak Anda duga adalah bahwa mereka memperoleh merek tulang susu pada tahun 1931. Mereka membuat makanan anjing berbentuk seperti tulang yang sebenarnya mengandung susu dan Invesco. Pembuatnya selama 75 tahun sebelum menjual merek tersebut pada tahun 2006, kemudian pada tahun 1934, satu lagi yang besar, mereka memperkenalkan Cracker Ritz dan langkah pemasaran jenius lainnya. Kata Ritz dikaitkan dengan jenis barang mewah kelas atas pada tahun 1934, selama depresi hebat ketika kebanyakan orang hanya bisa memimpikannya barang-barang mewah dan kerupuk sederhana. Ini adalah cara mereka untuk memberikan yang kecil, namun tetap terjangkau dan saya rasa mewah. Dan ide itu berhasil. Butuh 3 tahun bagi mereka untuk menjadi kerupuk terlaris di dunia dan tetap populer.
Dan sejak beberapa dari mereka sangat cepat pada tahun 1947, dan mereka memperkenalkan WA Teens. Mereka masih membuatnya hari ini dan pada tahun 1961 mereka memperoleh krim gandum tetapi menjualnya pada tahun 2007. Kemudian pada tahun 1960-an mereka mulai terlibat dengan permen, ketika mereka membeli perusahaan yang membuat Junior Mints dan 3 tahun kemudian. Sebenarnya untuk Cookie, mereka memperkenalkan Chips Ahoy, seperti kata-kata rencana dari Chips Ahoy. Seperti pelaut mungkin berkata, saya tidak begitu mengerti tema bahari di luar itu, tetapi dengan cepat menjadi kue keping coklat terlaris di negara itu. Mereka bahkan memiliki iklan yang tampak cheesy ini sejak awal dengan pria bernama Mortnick. Ini akan berubah menjadi pria kue. Entahlah, saya tidak bisa melihatnya tanpa tertawa sekarang sampai titik ini. Saya pikir Anda akan setuju bahwa Nabisco sebagian besar menggunakan orisinalitasnya untuk tumbuh menjadi salah satu merek makanan utama. Tentu saja, saya telah menguraikan beberapa akuisisi, tetapi mereka selalu relatif kecil, dan untuk merek luar yang sangat cocok secara logis dengan yang sudah ada. Tapi tahun 1980-an adalah cerita yang sama sekali berbeda. Saya bahkan tidak bisa mengungkapkan berapa banyak perusahaan ini berubah selama 1 dekade itu. Karena segala sesuatunya akan menjadi gila karena berbagai alasan, biaya untuk Nabisco meningkat. Dan strategi mereka untuk mengatasi hal itu adalah dengan meningkatkan skala bisnis mereka di awal dekade pada tahun 1981. Mereka adalah bagian dari merger senilai 1,9 miliar dolar, di mana mereka datang bersama-sama dengan sebuah perusahaan bernama Merek Standar. Terutama mereka adalah pemilik perkebunan, Baby Ruth dan Butterfinger. Kemudian pada tahun yang sama, mereka menambahkan merek permen lagi ketika mereka membeli penyelamat seharga 250 juta dolar. Itu akan menjadi akhir dari daftar saya karena menjadi sangat gila pada titik ini. Sehingga saya bahkan tidak berpikir masuk akal untuk mencoba dan mengisolasi merek-merek ini. Karena Anda akan melihat apa yang saya maksud pada tahun 1985 di Nabisco sendiri. Itu dibeli oleh perusahaan tembakau, R.J. Reynolds seharga 4,9 miliar dolar. Yang pada saat itu merupakan merger terbesar yang pernah ada di Amerika Serikat, yang tidak melibatkan perusahaan minyak. Aku tahu itu membingungkan. Percaya atau tidak, perusahaan tembakau yang mengakuisisi perusahaan makanan konsumen besar, sebenarnya adalah tren yang sangat besar di tahun 1980-an. Perusahaan-perusahaan tembakau ini berurusan dengan banyak tuntutan hukum membuat rokok, dan bisnis yang semakin berisiko. Dan mereka ingin melakukan diversifikasi ke hal-hal lain. Saya punya video tentang Kraft yang berbicara lebih banyak tentangnya. Mereka dibeli oleh Philip Morris, perusahaan tembakau lain. Pada dasarnya dan sebagai tanggapan atas hal itu lagi, kali ini dengan lebih banyak konteks pada tahun 1985. Nabisco dibeli oleh R.J. Reynolds, dan ditambahkan ke semua merek konsumen lain yang sudah mereka miliki. Seperti Hawaiian Punch dan Master Grey Poupon untuk menciptakan perusahaan produk konsumen terbesar di negara ini. Mereka menamakannya RJR Nabisco. Dan itu semakin gila saja. 3 tahun kemudian, perusahaan itu dibeli oleh perusahaan ekuitas swasta, dan pembelian dengan leverage 25 miliar dolar, yang merupakan pembelian dengan leverage terbesar yang pernah ada pada saat itu. Mungkin memang benar demikian karena pada akhir tahun 1990-an, hutang dan tuntutan hukum terhadap tembakau dan beberapa faktor lainnya, membuat mereka sangat sulit untuk terus beroperasi. Saat itu, mereka akhirnya melepaskan bisnis tembakau AS mereka, dan menjual bisnis tembakau internasional mereka seharga 7,8 miliar dolar. Dan menjual Nabisco ke Philip Morris seharga 14,9 miliar dolar. Belum lagi utang tambahan 4 miliar dolar yang mereka asumsikan. Jika Anda ingat Philip Morris dulu, perusahaan tembakau lain yang telah membeli Kraft. Jadi efek dari kesepakatan ini pada dasarnya menggabungkan Nabisco dan Kraft bersama-sama. Semua merek makanan ini yang dipecah menjadi perusahaan mereka sendiri yang disebut Kraft. Dan 5 tahun setelah itu Nabisco bersama dengan beberapa merek lain, seperti Cadbury dan Tang, dipisahkan dari perusahaan itu dan diberi nama Mondelez International. Tahukah Anda bahwa Nabisco sangat penting? Tentu saja, kita semua tahu tentang kerupuk Oreo dan Ritz, tetapi mereka telah menjadi pusat dari begitu banyak hal yang berbeda. Kepercayaan, produk bermerek, merger, pembelian dengan leverage, semuanya dengan cara utama.
membantu membentuk dunia bisnis dan dunia makanan, dan dua hal yang saya suka bicarakan di saluran ini. Jadi, setiap pemikiran Anda tentang Nabisco atau apapun di video ini, tinggalkan di komentar. Saya ingin mendengar apa yang Anda katakan. Terima kasih telah menonton.